materi pertama, saya mempelajari tentang level pembelajaran di SIP Group. SIP memiliki 3 program utama, yaitu Sempoa SIP, SIP English, dan Baca Tulis SIP. Pada program Sempoa terdapat level starter, junior, foundation 1 sampai 2, intermediate 1 sampai 3, advanced 1 sampai 3, hingga graduate 1 sampai 3. Lalu di SIP English ada play 1 sampai 4, step 1 sampai 4, dan jam 1 sampai 4. Di Baca Tulis SIP ada program dasar dan mahir. Setiap level dirancang sesuai perkembangan anak agar kemampuan dasar mereka terbentuk dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selain meningkatkan kemampuan berhitung, Sempoa juga melatih konsentrasi, daya ingat, logika, dan kreativitas, lalu rasa percaya diri. Materi berikutnya membahas tentang multiple intelligence dan gaya belajar anak. Saya belajar bahwa setiap anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Ada anak yang lebih mudah belajar secara visual, auditori, maupun kinestetik. Sebagai coach, harus mampu mengenali perbedaan tersebut dan menggunakan metode belajar yang bervariasi agar semua anak dapat belajar dengan nyaman dan maksimal. Selanjutnya, saya mempelajari tentang pentingnya event dan lomba di SIP. Lomba bukan hanya tentang meraih juara, tapi juga menjadi sarana untuk melatih keberanian, disiplin, fokus, percaya diri, serta pengalaman berkompetisi. Tugas coach dan admin adalah menjelaskan manfaat lomba kepada orang tua dengan cara positif tanpa memberikan tekanan kepada anak. Saya juga mempelajari beberapa studi kasus dalam menghadapi murid. Dari kasus Rafa, saya belajar bahwa setiap anak memiliki progres adaptasi yang berbeda, sehingga coach harus sabar, tidak memaksa, dan bekerja sama dengan orang tua. Dari kasus Kevin, saya memahami bahwa kenaikan level ditentukan oleh penguasaan materi, bukan lamanya belajar. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan empati kepada orang tua sangat penting. Selain itu, melalui roleplay, saya juga belajar bagaimana menjelaskan program SIP Group kepada calon orang tua murid dengan menggali kebutuhan anak terlebih dahulu, memberikan penjelasan sesuai usia dan kemampuan anak, serta menawarkan trial class agar orang tua dapat merasakan langsung proses belajar di SIP Group. Saya juga melakukan observasi ke lembaga kursus lain. Dari hasil observasi tersebut, saya memahami bahwa setiap lembaga memiliki keunggulan masing-masing. Namun, keunggulan SIP Group terletak pada pembelajaran yang menyenangkan, coach yang peduli, serta fokus pada pengembangan kemampuan akademik dan karakter anak secara seimbang. Dari terakhir membahas tentang peran orang tua dalam proses belajar anak. Keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh coach, tetapi juga dukungan orang tua di rumah. Komunikasi baik antara coach, admin, dan orang tua menjadi kunci agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal. Kesimpulannya, di week kedua ini mengajarkan bahwa keberhasilan pembelajaran di SIP Group tidak hanya bergantung kepada metode Sempoa, tetapi juga pada kemampuan coach untuk memahami karakter anak, menerapkan metode belajar yang tepat, dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih.